Oke, halo teman-teman semua, selamat datang. Pada seri kali ini kita akan membahas tentang satu AI yang bernama Lovable. Jadi, Lovable ini adalah sebuah platform AI yang mana bisa membantu kita dalam pembuatan website maupun aplikasi hanya bermodalkan sebuah prompt. Pertama-tama, teman-teman bisa masuk ke dalam lovable.dev, lalu jangan lupa untuk melakukan registrasi dan login ke akun terlebih dahulu. Jadi di Lovable ini, teman-teman mendapatkan 5 kredit dalam satu hari, jadi dapat di-reset dalam hari berikutnya. Untuk teknologi yang digunakan di dalam Lovable ini, dia menggunakan front-end React dan juga TypeScript. Dan untuk back-end sendiri, dia terintegrasi dengan Supabase. Jadi, sudah terintegrasi ke database menggunakan Supabase. Jadi rencana dalam pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama kita akan melakukan remix untuk project yang sudah ada di dalam komunitas. Jadi teman-teman bisa pilih dari project yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah website menggunakan prompt. Jadi nanti kita tuliskan promptnya di dalam di dalam sidebar itu. Jadi teman-teman bisa tuliskan di sana. Dan selanjutnya kita akan membuat apps email generator yang dimana itu nanti akan membantu sebuah agensi dalam mempromosikan suatu produk dan lainnya. Lalu untuk prompt sendiri udah aku siapkan di dalam deskripsi, jadi teman-teman bisa buka dan bisa langsung menggunakan prompt tersebut. Dan yang terakhir kita akan coba untuk integrasi menggunakan database. Langsung saja. Yang pertama kita akan masuk ke pembuatan remix dari project komunitas. Kita pilih dulu salah satu website yang ingin kita editing. Kita klik salah satu. Kita gunakan yang ini saja. Kita klik remix, lalu klik remix. Tunggu sebentar teman-teman. Ini untuk tampilannya. Jadi di sidebar sebelah kiri teman-teman bisa klik untuk button edit. Kita tunggu dulu sebentar. Tunggu sebentar. Jika teman-teman ingin mengedit, bisa klik untuk bagian yang mana yang ingin teman-teman ganti untuk teks maupun desain yang lebih menarik atau warnanya juga. Jadi untuk pertama aku ingin ubah untuk judulnya ya dari engine arcade menjadi selamat datang. Kita tunggu. Sudah di edit ya sepertinya. Sudah berhasil, jadi sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Selanjutnya kita coba untuk edit. Create games with just a prompt. Kita ubah menjadi ayo buat games sesuai keinginan. Kita klik, kita tunggu untuk Lovable membuatkan.
sudah berhasil. Jadi seperti itu kita bisa melakukan editing dari template yang sudah disiapkan oleh komunitas. Jadi teman-teman tinggal klik dan arahkan bagian-bagian mana saja yang perlu di editing, dan Lovable akan menyesuaikan request dan respon sesuai dengan perintah yang kita berikan, seperti itu. Oke, untuk tahap 1 sudah selesai. Kita akan coba lanjut untuk yang tahap kedua, yaitu kita akan coba untuk pembuatan website menggunakan prompt. Oke, kita kembali ke halaman utama terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman bisa untuk ke halaman prompt yang sudah aku siapkan. Jadi bisa di copy untuk prompt pertama. Oke, jika sudah teman-teman jalankan. Oke, jadi kita tunggu. Ini AI-nya lagi memproses sesuai dengan perintah yang telah kita berikan. Karena dari Lovable sendiri dia menggunakan React ataupun TypeScript, jadi setidaknya teman-teman sedikit paham bagaimana dari root project dari React sendiri maupun juga dari TypeScript sendiri. Jadi perlu ada kemampuan dasar dan pemahaman basic mengenai TypeScript maupun React.js seperti itu, agar tidak kesulitan memahami project yang sudah dibuatkan oleh Lovable. Jadi pada pembuatan kali ini kita masih membuat front end-nya. Nanti untuk back end-nya kita bisa gunakan untuk Supabase. Jadi kita tunggu dulu, AI-nya lagi memproses dari request yang telah kita berikan. Jadi pada Lovable ini dia untuk akun free kita cuman diberikan akses 5 kali pembuatan prompt project ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mungkin punya beberapa akun bisa dibuatkan, jadi itu bisa menambah lebih banyak pembuatan projectnya, atau bisa upgrade langsung ke versi pro ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sepertinya ini sudah hampir selesai, jadi kita tunggu sebentar lagi. Oke, sudah selesai. Kita tunggu untuk preview dari webnya. Oke, ini untuk tampilannya sudah cukup bagus. Untuk menu-menunya juga sudah sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Coba kita lihat. Oke. Sudah sesuai dengan seperti website pada umumnya. Untuk tampilannya sudah responsif juga.
Tapi sepertinya untuk di halaman portofolio ini masih belum ada button yang mengarahkan ke preview dari portofolio itu ya. Jadi kita coba edit dulu untuk section portofolio. Kita minta dia untuk memberikan button dan juga mengarahkan ke pop-up detail dari portofolio tersebut. Kita pilih button edit yang ada di sidebar, lalu kita ketikkan tolong tambahkan button button view dan munculkan pop-up. Oke, kita tunggu. Oke, perintah kita lagi sedang diproses oleh Lovable. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang udah ada button dan juga ada pop-up yang menampilkan detail dari portofolio tersebut. Keren, ini sudah cukup bagus dari tampilan dan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tinggal nantinya kita buatkan untuk backend-nya dan kita atur sesuai dengan keinginan kita untuk data-data di dalam website tersebut. Oke, kita bisa lanjut ke tahap ketiga. Kita akan membuat aplikasi untuk apps email generator. Jadi teman-teman bisa ambil untuk prompt-nya, kembali ke file tadi, lalu teman-teman pastekan di Lovable. Setelah itu ditunggu. Kita tunggu proses pembuatannya. Jadi untuk dari adanya Lovable ini sangat membantu, bahkan kita hanya permodalkan sebuah prompt bisa membuat aplikasi ataupun website. Cuman kembali lagi untuk mungkin seperti inovasi ataupun juga critical thinking ya, ataupun ide-ide itu tetap dari kita, walaupun memang kita membuatnya menggunakan prompt, tapi kita juga harus paham alur sistem yang kita akan buat itu seperti apa, agar AI juga dalam membuatkan prompt ke kita itu tidak asal memberikan. Jadi kita bisa mempunyai kontrol dalam aplikasi itu, dan sebenarnya AI ini memang cukup membantu dalam pekerjaan programmer sendiri seperti itu, dengan adanya seperti Lovable AI maupun AI agent lainnya yang saat ini sedang tren di kalangan programmer seperti itu. Jadi untuk prosesnya ini cukup menunggu beberapa menit, jadi ditunggu agak tidak terlalu lama, ya mungkin kisaran 1-5 menit.
Oke, untuk aplikasinya sudah jadi, kita tunggu. Oke, untuk generate emailnya seperti ini. Oke, kita coba untuk tes. Kita lihat terlebih dahulu. Ini kita coba inputkan ya untuk data-datanya. Kita adalah layanan profesional. Lalu untuk nama agensi online shop saja mungkin ya. Oke, kita generate email. Oke, di sebelah kanan sudah diberikan dua versi. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang mau di save atau mau di copy, dan bisa digunakan untuk mengirim melalui email ke customer. Jadi kurang lebih sudah keren, dan di sini juga disediakan untuk beberapa template yang dapat kita gunakan. Oke, sudah cukup bagus dan hasilnya juga memuaskan. Jadi mungkin dari teman-teman jika desain ataupun hal yang lainnya kurang menarik atau ingin teman-teman ubah tidak sesuai dengan keinginan, bisa untuk klik untuk button edit yang ada di sidebar tersebut. Dan jika sudah selesai, teman-teman bisa untuk publish. Jadi nanti kita akan publish di akhir. Jadi di sini ada website address-nya yang bisa disebut juga domain. Lalu di teman-teman bisa menambahkan icon atau title dan nanti bisa klik publish. Oke, jika sudah dipublish, teman-teman bisa copy dan bisa share ke teman-teman maupun orang-orang yang ingin melihat dari hasil website yang sudah dibuatkan. Oke, kita coba kembali ke project pertama, ke project awal. Kita coba publish untuk yang halaman landing page yang sudah kita buat tadi juga. Kita arahkan ke button publish. Lalu kita klik publish. Untuk linknya tinggal teman-teman copy dan share ke orang-orang terdekat maupun teman-teman yang ingin melihat hasil dari project yang sudah dibuatkan.
Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini masih front end saja dan belum ada database dan juga back end-nya ya teman-teman. Sebenarnya kita untuk selanjutnya adalah koneksi ke Supabase, tetapi di sini kita terkena limit karena sudah melebihi batas. Jadi batas kredit itu ada 5 kali pembuatan prom, jadi kita sudah melewati dari 5 kali pembuatan. Jadi untuk integrasi database untuk di sesi ini kita skip dulu. Mungkin kita akan buatkan di sesi selanjutnya. Kita akan coba hubungkan dua project ini menggunakan Supabase, yaitu backend dan juga database integration-nya seperti itu. Jadi mohon maaf untuk kredit sendiri sudah kosong ya. Jadi kita tidak bisa melanjutkan untuk integrasi ke Supabase. Mungkin itu saja untuk pengenalan Lovable pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Terima kasih.